Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda, yang selama 30 menit ke depan akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, pada sambutan perayaan Tahun Baru 1 Hijriah 1443, Presiden Joko Widodo menyebut pandemi COVID-19 yang masih terjadi di Indonesia telah menyebabkan adanya penyesuaian dalam berbagai kegiatan masyarakat, termasuk aktivitas keagamaan. Presiden Joko Widodo menyampaikan penyesuaian tersebut merupakan bentuk ikhtiar untuk perubahan yang lebih baik dan contoh hijrah yang diamanahkan oleh Nabi Muhammad. Banyak hal yang berubah di masa pandemi COVID-19 ini. Bulan yang lalu kita merayakan Hari Raya Idul Adha dengan cara yang tidak biasa. Sebagian besar dari kita menjalani malam takbir dan sholat id di rumah. Masyarakat pun tidak lagi melakukan takbir keliling seperti biasanya. Itu semua karena kita mematuhi protokol kesehatan demi mengatasi pandemi. Ancaman COVID-19, utamanya varian Delta, telah memaksa kita untuk berubah dan melakukan penyesuaian dalam berbagai kegiatan, termasuk aktivitas keagamaan. Itu adalah ikhtiar kebaikan. Itu salah satu contoh dari hijrah yang diamanahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kesadaran untuk menjadi lebih baik. Kesadaran untuk rela berkorban demi hal-hal yang lebih besar. Kesadaran untuk membangun budaya hidup baru yang lebih bermanfaat dan produktif. Masa pandemi ini juga memberikan pelajaran berharga untuk kita renungkan. Dulu perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah telah membuat Islam berkembang pesat, menyebar luas dan menjadi kekuatan yang disegani di Jazirah Arab. Dibutuhkan pengorbanan untuk meninggalkan hal-hal yang menghambat kemajuan. Diperlukan kebersamaan, diperlukan keberanian, dan solidaritas untuk mengatasi ancaman. Perbedaan latar belakang sosial dan budaya justru menjadi kekuatan. Persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor dalam mensukseskan perjuangan dakwah Nabi merupakan uswah, merupakan contoh. Kepatuhan umat Islam memakai masker, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas, mencerminkan semangat hijrah dalam perilaku keseharian kita. Semua itu untuk menghindari terinfeksi virus COVID-19 demi keselamatan dan kesehatan bersama. Pemirsa, penurunan kasus hingga 59,6% yang terjadi di Jawa Bali disebut Menko Marves menjadi momentum yang harus dijaga bersama. Untuk itu, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa pemberlakuan PPKM di Jawa dan Bali hingga 16 Agustus mendatang. Selain itu, pemerintah juga membagi peran penanganan PPKM Jawa Bali dipegang Menko Marves dan luar Jawa Bali dipegang Menko Perekonomian. Setiap langkah yang pemerintah ambil tentunya telah mempertimbangkan berbagai aspek serta masukan-masukan dari berbagai ahli dalam bidangnya. Penanganan di luar Jawa, Bali tentunya tidak bisa serta-merta dibandingkan dengan Jawa Bali. Karena tantangan di luar Jawa Bali lebih besar dari tantangan di dalam Jawa Bali. Contohnya dalam hal dukungan infrastruktur kesehatan. Pemerintah akan terus bekerja keras untuk mengendalikan pandemi di seluruh Indonesia. Dengan struktur penanganan sekarang ini, menurut hemat saya sudah sangat baik
Karena Presiden yang menjadi Panglima paling tinggi dalam penanganan ini, sedangkan Menko Perekonomian dan saya adalah sebagai komando-komando wilayah atau komando lapangan seperti organisasi di militer juga. Tidak mungkin satu komando untuk semua itu, karena itu melihat luas rentang kendalinya. Oleh karena itu keputusan yang diperintahkan untuk menunjuk Menko Perekonomian untuk menangani luar Jawa, dan saya menangani Jawa Bali, saya pikir sudah keputusan yang paling tepat. Penerapan perpanjangan PPKM level 4, 3, dan 2 yang dilakukan sejak tanggal 2 Agustus hingga 9 Agustus di Jawa Bali menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Dari data yang didapat, penurunan telah terjadi hingga 59,6% dari puncak kasus di tanggal 15 Juli 2021 yang lalu. Momentum yang sudah cukup baik ini harus terus dijaga. Untuk itu, atas arahan Presiden Republik Indonesia, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa Bali akan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021. Terkait keputusan ini akan dituangkan dalam instruksi Mendagri secara lebih detail. Dalam proses keputusan detail ini pun kami telah berkomunikasi dengan cermat dengan berbagai pihak, misalnya asosiasi mal, perindustrian, dan sebagainya, sehingga detail-detail pelaksanaan ini sudah disiapkan dengan baik oleh berbagai asosiasi. Pemirsa, tahun baru Hijriah yang diawali hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah dimaknai oleh dosen ekonomi Islam FEB Aminullah Amin sebagai simbol dari perpindahan dari tempat yang kurang sesuai ke tempat yang lebih sesuai untuk bermaulamah. Ini merupakan pertanyaan yang menurut saya tidak mudah untuk dijawab. Yang pertama yaitu apa sih hubungan 1 Muharram dengan spirit ekonomi syariah yang ada pada hari ini, terutama di masa pandemi yang nanti akan dihubungkan dengan pertanyaan kedua. Oke, yang pertama kalau kita lihat kenapa sih tahun baru Islam ini momen apa yang bisa kita lihat? Otomatis hampir semua orang sepakat bahwasanya sejarahnya adalah berpindah dari kota yang kurang kondusif untuk mengembangkan agama Islam, berpindah ke kota yang di mana masyarakatnya, penduduknya siap untuk mendukung nilai-nilai Islam itu. Nah, kalau kita lihat lagi di Mekah ini masih dalam hal yang iman, takwa, ya kan? Kemudian di Madinah adalah pengembangan muamalah. Hampir semua ayat muamalah itu berada di Madinah. Kalau kita hubungan dengan ekonomi syariah, semua ayat yang berhubungan dengan fikih itu rata-rata sebagian besar dikembangkannya di Madinah. Jadi ketika kita hijrah, fenomena hijrah gitu bahasanya dalam ekonomi ini, saya juga sedikit menginformasikan bahwa saya sedang meneliti juga terkait dengan hal-hal yang kalau dari perspektif ekonomi umum itu tidak rasional. Bahkan dari perspektif saya pribadi pun
itu nggak rasional. Makanya saya teliti. Banyak saudara saya yang hijrah. Saya ketemu orang penjual baju, dia hijrah. Dia hijrah dari suatu lembaga yang dalam ekonomi Islam itu dianggap sebagai lembaga yang ribawi, bahasanya seperti itu. Jadi karena saya penasaran, saya melihat fenomena ini menjadi oke, orang-orang. Kemudian saya tanya, setelah hijrah apa yang terjadi, Mas? Apa yang Anda rasakan? Kalau kita berekonomi dari yang, mohon maaf, ekonomi yang sebut saja kita berekonomi tidak menghiraukan halal haramnya harta kita, tidak melihat aspek legal atau ilegalnya harta kita dapat, maka dari orang-orang yang saya temui ini, saya bisa menyimpulkan mereka mengalami perubahan secara spiritual terlebih dahulu, kemudian secara rasa. Pemirsa, banyaknya pasien stroke yang sulit melakukan terapi pemulihan karena keterbatasan alat menjadi perhatian mahasiswa UB dengan merancang robot terapi stroke. Kelebihan robot ini yaitu berukuran lebih kecil dan ringkas sehingga mudah dibawa kemanapun. Pasien stroke dapat menggunakan alat ini setiap saat sesuai kebutuhan terapi. Alat kami merupakan sebuah dapat dikatakan sebuah robot ya yang dapat digunakan untuk melakukan proses rehabilitasi pada stroke. Jadi mungkin kalau komponennya nanti Dian bisa menambahkan, tapi kalau untuk alasan kenapa kita bikin alat ini itu karena kita melihat sebuah fenomena di Indonesia, di mana di Indonesia itu kan banyak istilahnya orang yang menderita penyakit stroke, sekitar ada 2 juta orang, di mana kalau misalnya seseorang itu mengalami penyakit stroke, mereka akan mengalami kelumpuhan setidaknya pada salah satu sisi dari tubuh mereka. Nah, kelumpuhan tersebut nanti kalau misalnya kelanjutan dan tidak dilakukan apa-apa, nanti akan berakibat pada pengecilan massa otot dan juga pengkuan dari sendi. Nah, kalau misalnya hal ini terjadi, itu akan berakibat tidak baik pada kualitas hidup orang tersebut. Dan kalau misalnya berdasarkan riset yang kami lihat, itu sekitar 1 dari 2 orang yang terkena stroke akan akan menderita penyakit ini, dan itu akan menjadi sebuah masalah sendiri. Pemirsa, data dari BPS menyebutkan sektor pertanian memiliki kontribusi 0,39% dalam pemulihan ekonomi masa pandemi. Menurut pakar pertanian UB Sujarwo, kontribusi pertanian memang masih dominan untuk pasar domestik, sedangkan untuk pasar ekspor masih kecil dan melibatkan petani dalam skala kecil. Yang sekarang ini lagi ngetren kan ada porang, ada sarang burung walet, teman-teman itu. Termasuk juga perikanan juga banyak yang ekspor begitu ya. Tapi sekali lagi yang produk-produk yang saya sebutkan itu dalam volume keterlibatan petani yang relatif kecil gitu. Jadi kalau untuk ekspor itu sangat spesifik komoditinya dan demand di luar sana itu karena ada nilai tambah yang bisa diciptakan dengan teknologi yang mereka punya. Nah, sedangkan kita ekspornya mentah begitu ya. Nah, ini yang harus dikembangkan, harus disadari bahwa pertanian harus ditambah nilainya dengan agroindustri. Lah, agroindustri berarti teknologi pertanian. Teknologi pertanian. Lah, teknologi pertanian berarti membutuhkan skala ekonomi. Skala ekonomi, maka ini kemudian kompatibel dengan programnya pemerintah yang disebut dengan katakanlah korporasi petani, begitu ya. Korporasi petani. Untuk menjaga ketahanan pangan itu kompatibel dengan misalnya
LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan. Itu sebenarnya program-program yang kompatibel. Tetapi kemudian pemerintah kehilangan tenaga energi untuk kemudian membuka saluran dari hulu sampai hilir dalam konteks pasarnya. Nah, ini problem, jadi problem. Nah, inilah yang harus diuraikan. Ya, salah satunya contoh misalnya dengan BUMD misalnya. Kalau di Jawa Timur itu mestinya memang harus punya BUMD yang memiliki kekuatan untuk mentransformasi agricultural products ini menjadi nilai tambah yang tinggi dengan supply chain-nya itu. Pemirsa, sejumlah mahasiswa Universitas Brawijaya yang tergabung dalam program pengembangan pemberdayaan desa membantu masyarakat desa Tawangsari Pujon lewat batik untuk menciptakan mata pencaharian baru dan mewujudkan masyarakat berbudaya lingkungan. Batik asal Pujon ini dipilih karena inisiatif dari warga desa Tawangsari sendiri. Jadi kenapa di kegiatan program pengembangan pemberdayaan desa ini kita memilih batik gitu ya, karena ini keberlanjutan dari program sebelumnya. Jadi Kak, kalau boleh cerita, adanya batik di desa Tawangsari itu berawal pada tahun 2019 dan itu merupakan inisiatif dari masyarakat desa Tawangsari sendiri. Dulu itu saking merekanya ingin membatik, mereka itu iuran 50.000 Kak. 50.000 untuk adanya batik ini gitu, sehingga pada waktu itu di tahun 2019 oleh tim Abdi Desa dari Kementerian Sosial Masyarakat TMUP itu mewadahi mereka itu, sehingga pada 2020 waktu itu kan ada ini ya kayak ada pendaftaran program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Nah, di sini tuh teman-teman, Herlin dan teman-teman itu memberanikan diri untuk mendaftarkan program ini gitu, untuk keberlanjutan dari program batik di Desa Tawangsari. Waktu itu kita juga merumuskan kira-kira apa nih yang cocok untuk diberlanjutkan di Desa Tawangsari. Dan akhirnya yang kita rumuskan pada waktu itu adalah batik. Mengingat di Desa Tawangsari itu kan mayoritas masyarakatnya itu kan mata pencariannya adalah peternak dan pertanian gitu ya Kak ya. Yang dimana kalau pertanian sendiri itu menggantungkan pada cuaca. Kalau cuacanya buruk ya pendapatan mereka buruk, kalau besar ya pendapatannya mereka besar gitu. Sehingga di sini itu kita ingin membuat suatu solusi baru, yaitu dengan adanya program batik yang pernah mereka yang dimana mereka itu sudah berpengalaman gitu Kak, berpengalaman dari kegiatan tersebut kayak gitu, sehingga waktu itu kita memberanikan diri untuk mendaftarkan, ternyata kita lolos dari program pemberdayaan PHP2D itu. Terus kenapa batik lagi DP3D ini? Ya mengingat lagi Kak, karena P3D ini merupakan program paripurna atau keberlanjutan dari PHP2D, artinya di sini itu kita ingin mengembangkan lagi batiknya. Karena pada PHP2D waktu itu kita cuman maksimal di pelatihannya aja Kak. Padahal kan di sini tujuan kita adalah menjadikan desa batik ini sebagai mata pencarian baru oleh Desa Tawangsari. Terus akhirnya di P3D ini kita ingin memberlanjutkan, tapi konsepannya itu lebih ke apa ya kayak lebih ke marketingnya gitu, dengan adanya penambahan inovasi, yaitu dengan adanya marketing, terus penambahan batik cap. Kan dulu itu kan kita batik ya Kak ya, batik tulis yang dimana itu kan butuh telaten dan sebagainya. Akhirnya kita membuat suatu inovasi yang itu lebih memudahkan masyarakat, dan itu adalah batik cap. Terus kita ada pengolahan limbah juga yang dimana itu untuk membuat masyarakat itu lebih berbudaya lingkungan gitu. Mengingat Desa Tawangsari itu kan cantik gitu loh Kak, kayak aduh permai banget gitu desanya. Itu sih Kak kenapa batik gitu. Pemirsa, dalam rangka berbagi ide dan inovasi untuk hilirisasi segmen 7 berita 7. Dalam rangka berbagi ide dan inovasi untuk hilirisasi hasil riset dan teknologi, LPPM UB kembali menggelar International Conference of Innovation and Technology dan akan dilaksanakan pada akhir Agustus ini. LPPM tahun ini akan melihat bagaimana konsep hilirisasi hasil penemuan riset di negara yang sudah maju dan negara yang menuju ke arah sana untuk mencari formula yang sesuai untuk hilirisasi di Indonesia.
Kalau yang tahun ini secara pelaksanaan itu full daring. Jadi semua bisa dilakukan dari rumah masing-masing sehingga tidak perlu ada kerumunan gitu ya. Kemudian pemateri sendiri ini juga konsepnya sama ini, cuma kita untuk yang sekarang kita ada 4 pembicara itu yang dari negara berbeda ya. Yang pertama dari Australia, kemudian yang kedua dari Jepang, yang ketiga dari Malaysia, dan yang keempat nanti dari Indonesia. Nah, harapannya kita mendapatkan pembelajaran mulai dari negara yang well developed gitu ya, yang sudah develop bagus, kemudian disandingkan dengan beberapa negara yang developing country. Sehingga harapannya kita ada melihat proyeksi ke depan bagaimana mereka menghilirisasi penelitian dan produk-produknya, namun juga kita melihat ke potensi kita dan karakter kita yang masih developing ini supaya nanti ada perbandingan dan kita bisa menformulasikan yang paling baik. Kira-kira proses hilirisasi, temuan-temuan penelitian, hasil-hasil penelitian itu seperti apa yang cocok untuk Indonesia. Kira-kira di developed country itu pada prinsipnya ini Pak, jadi temuan-temuan itu atau bahkan riset-riset itu R&D dari perusahaan besar itu biasanya sudah mau dan terjun untuk membiayai penelitian dari akademisi-akademisi. Nah, sedangkan kalau di kita ini antara kebutuhan industri, kebutuhan real di masyarakat dengan penelitian-penelitian yang dilakukan dosen ini kadang tidak nyambung gitu. Nah, industri ini juga ada sedikit keengganan untuk langsung membiayai R&D masuk ke ke peneliti-peneliti kita. Nah, sehingga ada nggak nyambung ini kadang kebutuhan industri dengan kebutuhan dari para peneliti kita. Peneliti kita ini beberapa juga terjebak pada proses menghasilkan publikasi gitu kalau yang sekarang mungkin ya. Padahal kalau di luar negeri itu justru kalau hasil-hasil riset yang akan dihilirisasi itu dalam tanda kutip itu agak dirahasiakan hasil-hasilnya sehingga malah tidak perlu untuk dipublikasi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.